Oke, kita lanjut ya. Ini mitos yang salah dalam trading. Jadi ini mitos-mitos yang nggak betul yang selama ini mungkin menjadi false perception di kalangan umum ya. Yang pertama, trading termasuk judi. Nah, itu tidak betul, tidak betul. Sama seperti bisnis lainnya, jika tidak direncanakan matang-matang, maka bisnis tersebut ya tetap akan judi. Misal, saya mau usaha, contoh usaha nasi goreng gitu kan, nasi goreng. Tapi saya nggak punya ilmunya, saya nggak pernah belajar bikin nasi goreng. Dan saya juga bikin nasi gorengnya di tempat yang salah, di tempat yang sepi, maka ya itu bisa dibilang judi. Karena saya ibaratnya nggak tahu ilmunya, tapi nggak usaha nasi goreng. Nah, jadi trading pun tetap harus ada ilmunya itu, supaya tidak bisa dibilang. Nah, ini trading tidak berbeda dengan bisnis lainnya. Trading juga ada pengambilan risikonya, namun risiko dapat diminimalkan dengan diversifikasi. Kemudian ada aturan stop loss, dan trading berdasarkan riset yang Anda sendiri daripada pasar atau berita. Itulah sebabnya trading bukan termasuk judi karena melibatkan research tentang apa yang akan Anda beli dan pengaturan emosi saat mengambil keputusan. Jadi ya ini ya, karena kita punya analisa sendiri, maka trading itu selama kita punya dasar pemikiran ya, baik itu analisa fundamental ataupun teknikal, maka insya Allah itu tidak bilang judi. Terus mungkin ada orang bertanya gitu kan, nah itu sekarang judi bola atau poker kan juga pakai analisa gitu, pakai statistik. Jadi kok dibilang judi, dengan trading itu bukan judi. Nah ini kalau ada yang beryang seperti itu, ya kita bisa membahas lagi. Kalau trading saham ya, yang kita lakukan setiap Senin sampai hari Jumat di IHSG itu, kita itu adalah membeli, kita itu membeli asetnya, membeli sahamnya, ikut dalam suatu pasar. Tidak akadnya ya, kalau di judi bola itu seandainya ada 1.000 orang yang menebak skor satu pertandingan, misal pertandingan MU versus Chelsea. Nah, kemudian ada 1.000 orang yang menebak MU akan menang dalam skor 1-0. Mau 1 juta pun orang menebak skor 1-0 itu tidak akan mengubah jalannya pertandingan. Karena prediksi itu berada di entitas yang berbeda. Itu hanya menebak-nebak. Sedangkan kalau di saham ya, kalau misal ada 1 juta orang membeli saham di harga yang sama, misal di harga 500 perak, maka itu akan mengubah harga sahamnya gitu. Misal dari 500 ke 600 atau ke 700 gitu. Karena banyaknya orang yang beli saham sehingga ketersediaan stok di sahamnya itu ya menjadi habis gitu kan, yang mungkin ada 500 perak sebanyak 100 lot ya, karena banyak orang membeli akhirnya yang 100 lot itu udah habis, tinggal yang 600, yang sudah habis tinggal yang 700 lagi. Jadi beda akadnya ya. Nah, ini leverage ini kalau di saham sih itu ini ya apa, limit ya. Di saham itu limit. Terus kalau di forex dan kripto ya leverage juga gitu. Nah, leverage itu kalau bahasa Inggrisnya kan daya ungkit ya. Misal kita punya modal 1 juta. Tapi kalau kita punya leverage, kita menggunakan opsi leverage, misal leverage-nya 1:100 ya. Maka 1 juta tadi diperkirakan kita bisa berhak untuk membeli 1 juta kali 100. Jadi ada seakan-akan kita punya itu uang 100 juta. Itu leverage. Nah, tapi leverage yang tinggi ini bisa menjadi pedang yang bermata dua gitu. Nah, dimana kalau di forex itu dan di crypto itu kalau pakai leverage itu ada namanya margin call gitu. Jadi kalau misalnya kita trading buy gitu ya, untuk supaya kita prediksi harga naik, ternyata harganya itu turun, modal kita bisa hilang gitu. Bukannya berkurang lagi tapi bisa hilang. Kalau di saham kan kalau misalnya kita salah analisa, yang modal kita berkurang tapi nggak bisa habis. Nah, kalau kita menggunakan leverage, itu modal kita bisa habis. Nah, kemudian mitos-mitos yang salah selanjutnya, apa yang turun pada akhirnya akan naik gitu. Jadi kan kita ini ya sering ya, kita tuh sebenarnya awalnya pengen trading, ya dia pengen trading. Nah, cuma karena kita salah analisa,
ternyata harganya malah turun gitu. Nah pada saat itu kita mau stop loss juga mungkin takut-takut ya. Aduh, salah, akhirnya kita biarin ya. Kita asumsi ya, nanti juga bakal naik lagi kita harga sahamnya. Nah itu adalah persepsi yang keliru gitu. Karena bisa aja turunnya itu tidak bisa kembali lagi. Kalau misalnya kita lagi amsong, lagi bad luck banget ya, bahwa yang kita beli itu harga benar pucuk gitu ya. Benar pucuk, ternyata habis itu marketnya crash ya, mungkin bisa baliknya setahun 2 tahun gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita melakukan stop loss pada saat analisa trading kita itu sudah tidak lagi berlaku. Mungkin ini juga terjadi pada hampir semua ini ya, pelaku pasar, dan termasuk saya juga pernah ngalamin. Nah, kemudian persepsi yang salah yaitu lebih banyak indikator akan lebih baik. Itu salah, karena trading itu sebenarnya simpel gitu. Kita nggak harus menggunakan semua indikator yang ada, tapi hanya pilih 1 atau 2 indikator yang memang kita yakini indikator ini sesuai sesuai dengan style kita, sesuai dengan pemahaman kita gitu. Saya sendiri juga cuma pakai 2 indikator ya, cuma moving average dan juga stokastik gitu. Nah, lainnya saya pakai ya mungkin pola-pola yang ada atau pola-pola klasik yang ada. Ada lagi mitos dalam trading saham. Nah, ini beli saham butuh modal besar itu salah ya. Ini udah nggak usah dibahas. Kemudian trading saham harus dari basic ekonomi. Ini juga salah karena yang orang teknik pun bisa sukses gitu kan. Nggak harus orang ekonomi. Nah, kalau saham itu gampang banget untuk orang ekonomi ya, yang lulusan ekonomi itu banyak yang cuan gitu. Ya faktanya kan nggak gitu. Bahkan saya tuh pernah ya dulu waktu pertama gabung saham itu kan saya pernah ke Jakarta itu ikut seminar Mirai Aset. Nah, di situ yang ngasih yang materinya itu udah yang certified financial apa lah gitu kan. Head analis, head apa itu. Waktu itu dia bilang IHSG itu pada akhir tahun akan tiba di 7.300. Itu tahun 2019. Nah, pada saat seminar itu, kalau nggak salah sih harganya sekitar 6.500 kan. Nah, berarti kan dari 6.500 ke 7.300 itu ya lumayan tuh potensial upside-nya. Nah, di akhir tahun tuh bukannya naik malah turun gitu. Ya kan? Nah, tahun 2020 kan pada turun, market crash gitu kan. Dari IHSG yang 6 ribuan turun sampai ke sentuh 3.800 waktu itu. Nah, jadi trading saham itu tidak berbanding lurus dengan ekonomi sebenarnya. Kadang saham itu bergerak lagging dan leading. Jadi ketika ekonominya sudah baik, kadang harga sahamnya tidak mengikuti, jadi tetap sideways. Begitu juga ketika suatu ekonomi itu dalam kondisi buruk, bisa jadi saham itu malah naik. Jadi tidak berbanding lurus. Nah, oleh karena itu memang trading saham ini unik ya. Semua bisa coba di sini asal punya dasar-dasar ilmunya gitu kan. Nah, kemudian false perception yang lainnya itu trading harus memantau pasar saham setiap saat. Itu nggak betul. Nah, saya kan kita semua kerja ya sebagai pegawai itu. Jadi tidak mungkin tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai pegawai dilalaikan gitu hanya karena untuk memantau harga gitu. Nah, oleh karena itu saya kadang kalau pas jam trading ya kalau udah saya siapin buat beli ya saya beli aja gitu. Saya beli udah selesai. Saya nggak lihat lagi itu pasarnya kayak gimana. Jadi kalau saya sih ya sehari-hari itu rata-rata mungkin sekitar 30 menit untuk mengurus saham, 30 menit sampai 1 jam. Jadi kalau pada saat perdagangan sih paling yang saya lihat tuh kalau misalnya mau entry buy itu 5 menit sebelum perdagangan mulai. Saya udah mulai entry aja gitu. Udah booking lah ini di harga ini, di harga ini, di harga ini, saham ini, saham ini, saham ini. Terus nanti saya lihat lagi nih waktu pembukaan gimana gitu kan. Pasarnya ini geraknya plus sama minus. Kalau aman ya udah. Terus saya lihat lagi nanti pas perdagangan sesi 1 selesai. Sesi 1 selesai saya lihat lagi. Terus nanti pas mau akhir sesi saya lihat lagi ini gimana sih candle-nya hari ini kayak gimana gitu. Kira-kira pasarnya mau kemana. Nah, terus nanti kalau memang momen tertentu ya
selama momen penting itu biasanya pas malam ya saya cek lagi. Tapi kalau pas kondisi-kondisi normal atau aman ya saya biarin aja. Kemudian false perception yang lainnya yaitu trading saham mudah untuk mendapatkan profit atau cepat kaya. Ya, ini kan kayak iklan ya, iklan yang biasanya kita nonton di YouTube. Dan orang bahkan tidak menyadari, ya tidak menyadari kalau main saham itu bisa bikin miskin juga gitu. Jadi salah ya kalau kita mau bisnis saham tapi niatnya tuh pengen cepat cuan, pengen cepat kaya itu saran saya mending nggak usah gitu. Karena memang faktanya nggak seperti itu. Banyak sekali perjalanan nanti teman-teman sebagai trader itu bahwa jalannya itu tidak selalu mudah, seringkali sulit gitu. Nah sehingga apa ya kalau kita punya niat buat cepat profit itu